kita sudah mendengar bagaimana Presiden mengatakan akan ada pembentukan Satgas Judi Online. Tanggapan dari Anda seperti apa? Dan bagaimana ini bisa sangat efektif memberantas judi online di Indonesia? Ya, ini kan memang suatu fenomena yang perlu kita sikapi, yang kita lihat sudah merambaknya kemana-mana dan sudah menjadi wabah ya. Nah, ini yang kita ingin penyelesaiannya atau pemberantasannya atau penanganannya itu secara holistik, tidak bisa hanya satu sisi, hanya online-nya saja, tapi secara semuanya ini dilihat dari berbagai sudut pandang dan bagaimana pengendaliannya. Itu yang kita harapkan dengan terbentuknya Satgas ini. Dan kita tahu juga tadi sudah di dalam liputan bahwa judi online itu sebenarnya penipuan. Jadi ya masyarakat yang sudah terlanjur ya mulai keluar dari lingkungan situ, atau bagi mereka yang ingin coba-coba itu adalah penipuan. Jadi percuma kita bermain di sana. Baik, Pak Samuel, sesulit apa selama ini upaya Kementerian Kominfo untuk melakukan pemblokiran pada server-server judi online ini? Kalau kesulitannya nggak ada, karena tiap kali ya kita blokir. Tapi kan ke fenomena masalahnya bukan masalah ya. Tantangannya kan yang namanya nama domain atau pembentukan website itu sangat cepat dan murah. Ini yang itu yang kita kejar-kejaran. Dan kita kan juga dikelilingi oleh beberapa negara yang memang di sana tentang judi online itu diatur. Nah, ini yang kita harus sikapinya bagaimana. Ini makanya di dalam tim Satgas ini bukan hanya melibatkan Kominfo kepolisian, tapi juga beberapa unsur dari pemerintah sepertinya Kementerian Luar Negeri dan juga OJK, BI dan lainnya. Jadi kita lihat dari sudut pandang pembayarannya, akun-akun banknya. Nah, ini yang kita coba untuk bagaimana meredam namanya fenomena yang sudah menjadi wabah ini, agar masyarakat tidak lagi banyak yang kena jadi korban. Baik, mungkin masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat bagaimana nantinya Satgas ini akan beroperasi. Mungkin mekanisme yang akan terjadi dan kerjasama di dalamnya ini akan seperti apa? Ya, di dalam Satgasnya ada dua tim besar, yaitu pertama tim pencegahan yang diketuai oleh Menkominfo, dan penindakan yang diketuai oleh Kapolri, di mana saya juga di dalam penanganan dalam Satgas ini saya masuk dalam penindakan. Baik, dan apakah ada target tertentu setelah adanya pembentukan Satgas ini misalnya bisa memberantas judi online Indonesia hingga berapa persen dari data yang ada di 2023? Nah, kan selama ini kan kita tangani dari pemblokiran aja. Nah, kalau kita bisa sampai ke sumbernya kan akan bisa sangat sangat efektif dalam memerangi hal ini. Jadi yang kita ingin cari adalah sampai ke sumbernya. Jadi tidak perlu lagi kita sapu-sapu blokir-blokir di ujungnya. Tapi siapa saja pelakunya yang kita coba mengidentifikasi, dan kalau memang ada di luar negeri bagaimana kita melakukan bilateral meeting dengan negara-negara yang memang di sananya melakukan bukan mengatur perjudian online di negaranya, agar juga jangan sampai merambah ke kita yang jadi kena getahnya. Baik, dari pantauan Kominfo sendiri, negara mana mungkin yang paling besar atau mayoritas memiliki server judi online yang menyebar di Indonesia? Ya, yang kita pantau memang banyak yang dari Eropa, tapi di Eropa dan Amerika itu mereka tidak menambah ya, mereka hanya yang memang mereka publish, tapi yang berganti-ganti ya memang dari negara-negara tetangga kita, ada dari Filipina, ada dari Kamboja dan lain sebagainya, yang baru-baru ya. Fenomena meningkatnya ini memang pada saat mereka mulai melakukan pengaturan judi di negaranya, dan itu kita yang berdampaknya ke kita. Baik, apakah nantinya juga akan ada kerjasama dengan perbankan juga untuk bisa mengetahui akun-akun bank yang berasal dari judi online ini? Saat ini sudah kita lakukan, ada beberapa akun bank dan juga e-wallet yang digunakan oleh penyedia jasa ilegal ini yang kita blokir. Itu ada kerjasama, kan sudah memang diakomodir dalam Undang-Undang ITE, di mana akun-akun yang digunakan untuk judi online dapat diblokir. Jadi itu memang masyarakat jangan sampai kita blokir dan masyarakatnya lagi yang kena getahnya. Jadi melalui sini sesuai dengan arahan Presiden, melalui kesempatan ini kita berhentilah untuk berjudi online, karena judi online itu adalah penipuan.
Baik, sejauh ini evaluasi dari Anda seberapa efektif pemblokiran akun bank ataupun e-wallet ini akhirnya bisa berdampak pada pemberantasan judi online di Indonesia? Ya ini dengan melakukan itu kan kita mempersempit ruang geraknya ini ya. Ini kan kita memang internet itu kan yang apa namanya internet kan sifatnya sangat tidak terbatas dan kita kan tersambungkan dengan beberapa seluruh dunia lah dan di tiap-tiap negara itu punya aturan masing-masing. Nah dengan kita mempersempit ini kita harapkan makin lama makin mereka akan mengecil dan akan menghilang karena tadi apa namanya ruang gerak mereka kita persempit. Baik, terkait dengan penanganan hukum seperti apa seharusnya tindakan dari para pelaku judi online ini? Apakah memang Kalau harus dipertegas lagi? Kalau tindakan hukumnya memang kan tadi ya, kalau kita lewat jurisdiksi itu yang kesulitan kita. Tapi yang kalau yang pelakunya di sini kan sudah beberapa banyak sekali yang dilakukan pemberantasan oleh kepolisian. Baik, tadi Anda sempat katakan Pak Samuel banyak negara tetangga kita ini yang juga menjadi server judi online. Bagaimana kita tahu di sana mungkin aktivitas ini adalah aktivitas yang legal. Lalu langkah apa mungkin yang diperlukan untuk bisa membatasi penyebaran judi online dari negara-negara tetangga itu ke dalam negeri? Nah itu dia makanya itu mungkin pembicaraan bilateral atau apa yang ini yang sedang kita upayakan. Karena tadi ya sifat internet ini kan tidak ada batasnya ya. Gitu ya tersambungkan di seluruh dunia ini tersambung ada miliaran jaringan. Nah ini yang kita salah satu kita melakukan penanganan kan tadi memblokir IP dan domainnya dan kita tahu di internet juga jutaan atau miliaran jalan untuk menuju ke satu titik. Nah, yang kita harapkan nanti ada kerjasama bilateral dengan negara-negara yang, apalagi negara sahabat yang ada di sekitar kita yang kita akan ajak bicara. Baik.